ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Lebih-lebih nikmat tetap iman, nikmat tetap Islam, termasuk nikmat sehat walafiat, bisa berkumpul bersama-sama sholat berjamaah di Masjid 10 Salam. Semoga mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan rahmat ridhonya Allah SWT. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam diaturkan kehadiran baginda kita Nabi Rasulullah SAW yang telah mengajak dan bawa kita, menuntun dan menunjuk kita ke jalan yang diridhoi Allah SWT, yakni dinul Islam. Semoga mudah-mudahan kita termasuk dari umat-umatnya yang kelak akan mendapatkan sefatul utama dari Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Para rabuh, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para sepuh, bina sepuh, bil khusus datang segenap pengurus takmir Masjid 10 Salam, juga jamaah, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid 10 Salam yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi subuh hari ini kita bisa kembali rujuk, kembali ke fitrah, kembali untuk istiqomah melanjutkan watifah-watifah dalam pandangan paham para salafus salih, termasuk ngaji kitab turas para salafus salih. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan tuntunan bimbingan dari Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para guru. Amin Allahumma amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai ngaji kajian bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan spiritual, seperti biasa kita tawasul dan istighosah untuk dihaturkan kepada Allah SWT dan mohon bimbingan tuntunan dari Rasulullah dan para aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ala mana wasal rasulihun wa ala hadiniyah niatin sohiyah niatin sohikot niatin kumisah wa ila hatuti sayyidina wa habib wa syafi'ina wa qurrati ayyubuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tajmain syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Sumailah wahi abaihi wa ikhwanihi minal qawm muslimin wa ila bilal malikatil muqrabin wal qarabin wal hamin wasyudikin wa syausurin wa ila bayani kulli wa ashab ajmain wa risina adam wa binasatina hawa wa matana salam bainahum wa liyawidin subhanallah wa sadatina wa mawali wa imatina dabil qadi alim wa fabidali aibak wa mawasma alim wa ila wa ibakti sahabatul qarabat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani yawmidin. Semuanya menikmati mujtahidin, wongkulin fitin, wongkulin mursyidin, wongkulin kurang mati dan semfatin, pasti sedang tidak sulit termahagikin, baiklah wahikuli, wahikuliatin, wa muslim semati
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadir, 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 ya Allah ya Qadir. Ya Sami'u ya Basir, 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 ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 ya Mubdi'u ya Khaliq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hadi ya Alimu ya Khabiru ya Mubin. Ya Hadi ya Alimu ya Khabiru ya Mubin.
bisa istiqomah minimal itu, karena sudah dilatih selama 1 bulan, di briefing selama 1 bulan. Nah, kira-kira dengan jamuan Allah, dia fadilah itu khusus jamuan Allah kepada umat Kanjeng Nabi, hamba-hamba Allah yang telah melaksanakan ibadah puasa berupa hari raya. Karena itu disebut hari raya Idul Fitri. Dilarang, tidak boleh berpuasa, karena ini jamuan khusus langsung dari Allah untuk memberikan kemuliaan dan kebahagiaan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Maka disebut perayaan itu Idul Fitri. Jadi start dari awal sampai akhir, lalu Allah kasih jamuan namanya Yaumul Diyafah, hari raya Idul Fitri, agar kita bersyukur kepada Allah yang telah berikan nikmat bisa melaksanakan puasa mulai awal sampai akhir. Meskipun ada uzur, bisa dikodoni di bulan-bulan selain Ramadan. Ada kutipan-kutipan mangkulat di dalam kitab-kitab para sufi ya, tentang hakikat daripada Idul Fitri. Kita angen-angen sambil diresapi dalam diri kita, kehidupan kita, ya, khususnya dalam urusan ibadah. Makna Idul Fitri huwa Idul Fitri min kalimatil air rujuk wal fitri al fitrah wa taharah. Coba dianggap bahwa nama Idul Fitri ini tidak sekedar nama, tapi punya makna, punya arti, dan hakikat daripada makna Idul Fitri adalah hakikatuhu ya rujuk ila sifatin nafsi ba'da ayatima tanqiyatiha wa tathiriha min mukhtalifi dzunub wal khataya li muddati syahrin Ramadan min khilalisya. Hakikat daripada Idul Fitri yang merupakan Yaumul Diyafah atau Yaumul Diyafatillah, hari sukuannya Allah, adalah rujuk, artinya kembali. Berarti kita selama bulan suci Ramadan dari awal sampai akhir itu bukan puncak, akhir segalanya dalam perjalanan spiritual, perjalanan ibadah, akan tapi kembali awal. Di bulan Syawal ini merupakan awal, bukan puncak akhir dari segala perjalanan spiritual kita selama 1 bulan. Oleh karena itu kita mulai kembali dari awal untuk menuju bulan suci Ramadan yang akan datang. Jangan diakhiri, tapi kita mulai agar ketemu lagi bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Melalui momen yang penting ini, secara pribadi Al-Fakir, ya, secara pribadi mengaturkan jalanallahu wa yakum minal a'dil wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin jenengan paringi maaf. Saya mohon maaf kepada panjenengan
urusan khususnya ibadah kepada Allah SWT. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Qul amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu ya karim. Amin Allahumma amin. Ini makna rujuk, sehingga kita kembali start dari awal, bukan akhir dari segalanya setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa. Nah, dalam riwayat-riwayat yang lain, termasuk fatwa-fatwa para sufiah, bahwa rujuk yang dimaksud dalam akad Idul Fitri agar kita kembali dalam keadaan suci. Suci yang dimaksud sofain nafsi, kesucian jiwa kita, hati kita, lepas dari min mukhtalafil dzunub wal khotoya, dari berbagai macam dosa dan kehilapan, keluputan sekecil apapun. Jangankan di luar ibadah, di saat ibadah pun kita kadang tidak lepas dari yang namanya setidaknya kekurangan. Bahkan dalam ibadah pun kita ada maksiatnya, ada dosanya, minimal atau setidaknya banyak kekurangan. Kurang khusyuk, kurang madep, pokoknya madep, pokoknya ibadah. Karena itu kita perlu untuk selalu ditingkatkan ibadah kita. Apa yang menjadi kekurangan di dalam menghadap kepada Allah itu, kemudian rujuk kembali ke jiwa yang fitrah, ke jiwa yang suci. Nah, ini bagian pengertian dari Idul Fitri secara hakiki indah sufiyah, menurut ahli sufiyah. Jadi mereka itu lebih mendahulukan batinnya daripada lahirnya, karena mereka berpendapat al-zahir ya dulu al-batin. Jadi yang zahir itu menunjukkan, mencerminkan sesuatu yang batin, sehingga kalau batinnya sudah mulai sofa nafsi, insya Allah al-aqdo, anggota badan kita secara zahir bisa menjadi pengaruh hal-hal yang baik. Lalu Idul Fitri juga tidak dimaknai dengan sesuatu yang baru, ya. Yang baru dalam pandangan sufiah adalah sesuatu yang diniati lagi, tasdidul niat. Seperti kita ini setelah 1 bulan puasa, di bulan Syawal ini mulai tasdidul niat, memperbarui niat. Ketika kita melangkah ke masjid, kemanapun aktivitas kita, kegiatan kita, maka dikawal dengan memperbarui niat. Niatnya 2. Misalnya kita mencari ilmu, itu niatnya yang pertama ridho ilah, mencari ridho Gusti Allah. Kalau sudah yang pertama bisa dilakukan, maka yang lain akan ikut menjadi bagian, bukan semata-mata liizalatil zahdi. Kalau misalnya kita nyambut, bukan semata-mata untuk
niat yang pertama ridho ilah, yang lainnya dengan sendirinya. Dalam taklim maka niat yang pertama adalah ridho ilah. Jadi gelarnya itu ridho ilah, S1 S2 gitu ya. Mendapat ridhonya Gusti Allah, mencari ridhonya Gusti Allah. Nanti urusan izalatul jahli, menghilangkan kebodohan, yang namanya batis taklim, insya Allah sedikit banyak yang tadinya nggak ngerti bisa mengerti, yang tadinya paham bisa paham, karena ada tuntunan. Itu sudah otomatis. Tapi niat yang pertama yang harus kita lakukan di dalam hati adalah niat ridho ilah. Sudah, kalau semua itu niat dari ridho ilah, ridho juga, yang lain itu katut semua. Ya, kita dagang, kita jadi pedagang, jadi nelayan, ya, jadi apapun, jadi pegawai, itu kita nanti dalam niat melakukan aktivitas itu yang pertama ridho ilah. Nah sekarang maunya tazidun niat, karena kita sudah mulai kembali ya. Laisa mujarradu ihtifali yang nahullahu huwa lahdatun muhimmah litajidid tizamina bil ibadah wal iman. Jadi Idul Fitri bukanlah sekedar perayaan yang sengaja Allah berikan kepada kita sebagai suguhan bagi hamba-hamba Allah yang telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi merupakan momentum ya, iltizamina bil ibadah, momentum yang sangat penting untuk meneguhkan kembali ya, keimanan kita, ketakwaan kita, hikmah kita, mengabdi kita kepada Allah. Jadi Idul Fitri itu sebagai hari raya ya, tidak berhenti pada apa yang kita sudah lakukan, tapi harus terus kita untuk istiqomah. Apa yang sudah dilakukan di bulan Ramadan, misalnya tadarus, biasanya walau ayatan setelah sholat maktubah kita baca Quran, padahal di luar bulan suci Ramadan kita jarang baca Quran. Maka kalau bisa di luar bulan suci Ramadan ini diteruskan walau ayatan, bal kalimatin, bahkan au ayatin, bahkan misalnya satu lembar, minimal setengah lembar dagangan atau satu halaman. Diangan meneruskan kebiasaan kita di bulan suci Ramadan, yaitu tadarus. Kalau di masjid biasanya sudah istiqomah, ada program apa hataman ya. Nah kita bisa membuat program sendiri meneruskan di bulan suci Ramadan. Lalu apakah ada dasarnya tentang Idul Fitri, tentang perayaan Hari Raya Idul Fitri, baik di Al-Quran maupun di dalam hadis? Kita ungkap untuk meneguhkan, menguatkan keimanan ketakwaan kita dalam melaksanakan ibadah, terutama setelah bulan suci Ramadan. Ada ayatnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha
puasa Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar la'allakum tashkurun. Jadi hadil ayat tu'akidu anna ba'da Ramadan na'udu ila fitrah bisyukri wa takbir. Gimana jelasannya? Ayat ini mengukuhkan, tu'akid, mentauhidkan, menguatkan kepada kita setelah Ramadan na'udu ila fitrah bisyukri wa takbir, kembali kepada fitrah itu melalui syukur wa takbir. Wujudnya bil istiqomah, yaitu dengan meneruskan apa yang sudah dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Artinya kalau diimplementasikan bahwa apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu puasa, sholat jamaah, tadarus, sedekah, lalu setelah itu lebaran kembali kepada fitrah. Cara kembali kepada fitrah itu dengan mensyukuri wa takbir. Takbir kan sudah, maka syukurnya itu dengan menetapkan apa yang sudah diamalkan di bulan Ramadan itu secara istiqomah. Jadi kita sholat jamaah sebagaimana di bulan Ramadan itu bagian dari cara syukur kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat bulan suci Ramadan berdasarkan ayat ini. Lalu satu lagi dalam hadis juga disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahu Bukhari Muslim. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa man shoma utawi sapa wong, jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, tentunya bukan paksaan tapi dengan keimanan dan penuh ihtisaban pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Berarti mana fitrah itu kembali ke suci sebagaimana kita dilahirkan, sebagaimana bayi yang dilahirkan yuladu ala fitrah. Setelah puasa 1 bulan kita diampuni dosanya oleh Allah, maka kemudian kembali kepada fitrah. Itulah kemudian dijadikan sebagai makna hakikat dari makna Idul Fitri. Hadal hadis yubayyinu anna Idul Fitri huwa waqtul maghfirah wa rujuu ila shafaa, menunjukkan bahwa Idul Fitri itu momen pengampunan kita kembali menjadi suci. Terakhir terkait dengan Idul Fitri, ada ayatnya, ada hadisnya, kita sudah mengamalkannya sebetulnya, cuma ini untuk menguatkan saja. Maqalah Sufiyah, ada banyak dari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Karim Bi'atwil Al-Qadari, dari kitab Risatul Qusyariyah. Saya mengutip dari kitab Ihya, dawuhnya Imam Ghazali. Imam Ghazali dawuh, laisa liman labisa jadid, innamal liman ta'atuhu tazid. Laisa liman labisa jadid, innamal liman ta'atuhu tazid. Al-id laisa liman labisa jadid wa innama liman zadat ta'atuhu. Arisalah anna haqqatul abdi anna haqqatul abdi hiya ziyadatu ta'at la mujadid wallahi. Jadi maksudnya hari raya itu
Yaumil itu bukanlah milik orang yang memakai pakaian baru, ya, dalam makna yang luas ini. Kita punya pakaian baru, bukan semata-mata pakaian yang baru, tapi niat kita yang baru. Kita punya meja baru, bukan meja yang baru, ya, tapi niat kita ngaji di pertemuan yang baru, ya, untuk lebih menambahkan ketaatan. Liman zadat ta'atuhu wa inna ma'in liman zadat ta'atuhu. Ini pesan moralnya, ya, kepada kita di dalam merayakan Maulid itu bukan semata-mata sesuatu yang lahir saja, akan tapi ia zadatut ta'ah, agar bertambah semakin taat, semakin estu, semakin tenang di dalam menghamba kepada Gusti Allah. Itu pesan moralnya seperti itu, sehingga mengingatkan bahwa hakikat Idul Fitri adalah peningkatan keimanan, bukan lainnya. Yang lainnya ikut dengan sendirinya untuk melengkapi, untuk menyempurnakannya. Gitu. Ini saya duduk di sini kelihatan nggak nih? Gitu. Alhamdulillah, semuanya itu bisa berproses, ya, termasuk, ya, urusan kita menghadap Allah juga tidak serta-merta, tidak ujung-ujung kita bisa madep, tapi ada latihan-latihan, ada riyadhah, bahkan mujahadah, ya, mujahadatun nafsi, pelan-pelan. Nanti lama-lama kita bisa otomatis, ya, termasuk kita sekarang punya meja bagus nih di pondok. Kalau di pondok itu biasa pakai rampadan itu, ini sudah alhamdulillah gitu. Kalau punya ini pabriknya Habib Jamal ini, ya, kalau saya itu lesehan aja biasanya gitu. Yai punya khusus kalau ini acaranya Al-Hikmah, kita sudah alhamdulillah di masjid Sekolah Sakim, ya saya pakai sajadah saja. Diniati tasduniat untuk hikmah, ya, mengaulah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dimaknai oleh Yai liya'budu, dalam hal apapun kita khususnya manusia itu diniati dengan hikmah mengaulah, mengabdi kepada Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Barangkali awal untuk pertemuan pengajian ini di bulan Syawal dirasa cukup. Sekali lagi saya mengaturkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Akhir qouli hadza wa afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mubtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid